Ya, halo, kembali lagi bersama Justin. Jadi kali ini gue mau nge-review TWS dari Sony. Ini adalah Sony WF-1000XM3. Ini salah satu TWS yang sebenarnya udah gue pakai dari lama, cuman gue baru ada kesempatan untuk review sekarang. Karena dulu ini TWS noise cancelling yang dari Sony yang sempat hype pada masanya, karena noise cancellingnya yang paling bagus pada masa itu, dan juga kualitas suaranya yang emang bener-bener bisa kalian customize sesuka hati. Jadi gue mungkin akan unboxing dulu untuk barangnya. Nah, nanti untuk packagingnya ketika kalian buka tuh kalian akan dapat TWS-nya di sini. Ini kelihatan. Nah, kalian akan dapat case. Ini untuk ngecharge TWS-nya nanti, juga untuk kalian simpan. Buat case-nya sendiri menurut gue nih buat sekarang ya, ini case-nya gede, agak lumayan besar nih, kayak di tangan gue ukurannya segini. Cuman untuk dimasukin kantong celana sih, terutama celana pria masih muat gitu. Ditambah dengan ada accent kayak warna rose gold di sini, dengan ada logo Sony di sini. Ini benar-benar elegan banget. Cuman nih karena pemakaian gue setelah beberapa tahun di sini ada kayak baret-baret kecil. Ya walaupun nanti kedepannya semisal kalian punya TWS yang sama, kalian bisa punya silikon case-nya juga nih kayak gue. Gue di sini udah pakai silikon case juga buat nyimpen si case-nya ini. Ya untuk menghindari baret-baret seperti ini. Cuman ya karena pemakaiannya tidak bisa dihindari baret-baret seperti itu. Lalu selain case-nya, kalian akan dapat TWS-nya juga kanan kiri. Kira-kira bentuk TWS-nya itu seperti ini. Untuk di masa sekarang pun ini TWS yang agak lumayan besar, terutama ketika kuping kalian mungkin itu kuping yang kecil ya, itu bakalan berasa agak sulit mungkin masuk. Cuman ya balik lagi tergantung, kalian mungkin bisa ganti ear tipsnya di sini. Untuk size-nya itu kalau dari bawaan si Sony dia ada, biasanya ada yang ukuran S, M, dan L. L itu yang paling besar. Nah kalau gue sendiri emang kuping gue lumayan besar untuk ear kanalnya, jadi gue biasa pakai yang paling besar juga. Dan untuk fitnya sih selama ini nggak ada masalah di sisi gue gitu. Kurang lebih biasanya untuk unboxing experience-nya seperti ini. Lu bakalan dapat charging case selain TWS-nya. Nanti lu juga bakalan dapat kabel Type C, terus earbud cadangan. Nah, nanti ketika ngecharge dia posisinya akan seperti ini nih. Dia akan nyala di sisi kanan dan kiri. Nah, ketika nanti biasanya baterai si case-nya udah mau habis, di lampu ini dia akan berkedip, menandakan kalau case-nya memang udah harus di recharge. Yang biasanya untuk di bawah ya cukup seperti ini. Ketika lo mau pakai TWS-nya, tinggal lo ambil keluar gitu, udah selesai lo pakai, taruh lagi, dicas. Convenient banget sih ini, buat dipakai gitu. Buat mobilitasnya enak banget. Ya, udah selainnya paling di dalamnya isinya ya seperti biasalah. Pada umumnya lo akan dapat kitab-kitab di sini. Akan dapat kitab-kitab, terus charging case sama ear tips cadangan juga. Yang kalau punya gue sendiri ini gue udah nggak tahu ear tips aslinya itu ada kemana. Kayaknya gue udah lupa naruh di mana. Ya kurang lebih seperti itu. Ntar tuh biasanya 2 pairing, begitu kalian keluarin dari case-nya dia udah langsung akan berkedip biru cepat gitu di TWS-nya. Mungkin kayak sekarang nih, semisal gua keluarin dia akan berkedip warna biru. Cuman ini nggak terlalu cepat, mungkin agak lama. Nah kalau kedip cepat gini nih biasanya nih dia pairing nih, begitu udah muncul nanti di bluetooth kalian udah itu pasti langsung pairing kok, beres. Dan ini dia bisa dipakai independen gitu, lo bisa pakai kiri ataupun kanan aja buat dengerin lagu ataupun buat nelpon, jadi nggak ada masalah. Karena biasanya tuh ada TWS yang murah yang 100 ribuan itu lu harus pakai keduanya biar lu bisa pakai dot nelpon. Biasanya mikrofonnya dari sebelah kanan atau mikrofonnya dari sebelah kiri, jadi lu harus pakai keduanya. Sedangkan kalau untuk yang Sony ini itu nggak akan jadi concern kalian sama sekali. Di sini juga ada fitur noise cancelling. Ini sih fitur yang sebenarnya oke banget buat TWS ini.
Ketika lu udah pakai noise cancelling itu dia akan nggak cancel noise yang di sekitar kalian, terutama yang ada di frekuensi rendah. Frekuensi rendah itu kurang lebih ya kalau buat orang awam mungkin sama aja kayak suara bass. Ketika suara bass itu kan masuk suara yang frekuensinya rendah ya. Jadi ketika kalian pakai noise cancelling ini, mungkin ketika di kendaraan ataupun di tempat umum atau di kantor gitu, suara-suara dengan frekuensi kecil itu nggak akan terdengar. Ya walaupun nggak sepenuhnya, biasanya itu pasti akan ada suara yang udah hilang. Cuman buat WF-1000 XM3 ini itu benar-benar dia udah oke banget noise cancellingnya menurut gue ya. Menurut gue selama gue pakai ini tuh noise cancellingnya udah oke banget. Terus ada fitur juga ambient sound. Fitur ambient sound itu buat dengerin suara yang ada di sekitar kalian. Jadi tanpa nyopot TWS-nya tuh kalian udah bisa dengerin suara di sekitar kalian. Ini sih bermanfaat sekali. Semisal kalian pakai ini buat sambil kerja gitu ntar di kantor atau di rumah, terus tiba-tiba ada yang ngajak lu ngobrol, lu nggak perlu copot TWS lu cukup biasanya tuh lu cukup ngetap aja. Kalau di sini sebenarnya customize kontrolnya tuh bisa banget dari aplikasinya si Sony. Jadi misal kalau settingannya gue itu ketika gue mau ngeganti antara noise cancelling atau ambient sound, gue pencetin di sebelah kiri ini, nanti dia akan bertukar antara di tab sekali noise cancelling, tab sekali ambient sound. Nah sedangkan yang kanan ini biasanya buat kontrol lagu, kontrol media player. Jadi semisal lu mau ganti lagu sekali, tabnya sekali. Kalau mau pause ngetapnya sekali. Kalau mau forward lu ngetapnya 2 kali, misalkan ganti lagu selanjutnya. Kalau lagu sebelumnya atau ngulang lagu gitu lu tapnya 3 kali. Buat chargingnya sendiri dia udah pakai Type C, ada di sini. Dia udah pakai Type C dan buat complete charge-nya itu si case-nya ya, buat si case-nya ini tuh perlu waktu 3-4 jam buat ngecas penuh. Cuman begitu lu udah cas penuh kan tadi lu dapat kapabilitas, dengan full case-nya ini lu bisa dapat sampai 18 jam. Dan untuk TWS-nya sendiri itu semisal di charge di dalam tempatnya ini buat penuh, dia biasanya penuh bisa sampai 90 menit buat perlu penuh. Cuman setelah itu lu bakalan bisa dengerin kalau yang diiklankan ini tanpa noise cancelling, lu bisa dapat dengerin sampai 6 jam. Itu wow banget sih buat sistem wireless ya. Lu bisa 6 jam tanpa noise cancelling, dengan noise cancelling mungkin sekitar 3-4 jam. Begitu juga dengan ambient sound, itu kurang lebih 3-4 jam. Tapi balik lagi tergantung sama volume yang kalian dengerin pakai TWS ini itu berapa persen, atau 50% kan, atau volumenya kalian full kan, itu akan berpengaruh sama daya tahan baterainya sendiri ya. Paling nanti tuh gue bakalan agak nge-showcase sih buat si TWS ini tuh kalian bisa customize buat equalizernya atau noise cancellingnya mau sampai seperti apa kedapnya, dan untuk ambient soundnya juga mau dengerin di sekitar kalian tuh sampai seperti apa, apakah cuman parsial atau kalian pengen full ambient sound atau full noise cancelling. Itu bisa diatur pakai Sony Music Apps yang nanti gue bakalan show juga di screen buat fitur yang ada di aplikasinya. Menurut gue sih aplikasinya itu oke banget. Dia juga bisa ngedeteksi ketika misal kalian lagi di transportasi atau lagi di jalan, itu kalian lagi mobile misalkan, itu kan dia ada pendeteksi seperti itu. Cuman itu sih gue matiin ya, karena ya gue bisa atur sendiri lah. Kalau mau noise cancelling tinggal gue tap sekali, kalau gue mau ambient sound tinggal gue tap sekali. Cuman tergantung convenient kalian masing-masing, apakah mau noise cancellingnya dan ambient soundnya itu bisa otomatis tergantung dengan lokasi atau tidak, tergantung lokasi dan aktivitas ya. Noise cancellingnya sih udah bagus. Kalau ada yang di kelasnya itu dulu ada, mungkin saingannya itu Samsung Galaxy Buds, terus ada punya Bose juga, ada punya Jabra. Nah buat karakter suaranya dari TWS ini, buat karakter suaranya itu menurut gue ini lebih condong ke warm.
kalau kalian yang bass head pasti suka sama TWS ini, karena bassnya itu deep banget, karena mereka benar-benar masuk ke ear canal kalian kan. Mungkin lo bisa lihat ini sedalam ini, benar-benar masuk ke ear canal kalian, jadi isolation yang kalian dapat tuh udah top. Begitu kalian dengerin suara bass itu, baik yang sub atau yang bass mid, itu benar-benar oke banget. Cuman balik lagi, semisal kalian emang lebih prefer suara yang crisp atau yang clear gitu, kayak mau lebih fokus ke vokal dan lain-lain, itu bisa kalian atur dari aplikasi si Sony-nya sendiri, Sony Music App-nya. Kalian bisa ngerubah karakter suaranya. Semisal kalian, menurut kalian bassnya terlalu overpower, itu bakalan bisa kalian atur dari aplikasi itu. Nah, terus mungkin untuk phone call, kalian sering pakai ini buat nelpon. Misalkan ketika ada telepon, bisa di tap 2 kali untuk ngangkat, itu akan keangkat otomatis. Begitu juga buat matiin, sama bisa di tap 2 kali. Kalau mau nge-reject, nge-tapnya sekali aja. Ini untuk suara mikrofonnya, dia tuh nggak bagus banget kalau bandingin sama AirPods punya Apple. Mungkin itu lebih better dari ini. Terus ada juga mungkin ya TWS lain, cuman nanti gue bakalan ngasih tahu deh suara dari mikrofonnya dia ini seperti apa, jadi kalian ada gambaran. Tes suara mikrofon dari Sony WF-1000 XM3. Semoga suara mikrofonnya terdengar dengan jelas. Terakhir mungkin gue bakalan bahas ke harga. Dulu pas pertama rilis ini harganya sih agak lumayan, kalau nggak salah sekitar 4 juta lebih, terus tapi turun sampai pas gue beli waktu itu kalau nggak salah masih di angka 3 jutaan. Cuman sekarang mungkin kalau kalian beli second, gue sempet ngecek kayak di e-commerce gitu, kayak Tokopedia, itu ada beberapa yang jual secondannya ini around 1 jutaan. Nah, kalau buat 1 jutaan apakah barang second untuk headset ini tuh worth it? Menurut gue itu worth it dibandingkan lu beli TWS yang ada di kelas mungkin harga 300, 400 atau 600 ribuan. Kalian nggak bakalan dapat kualitas suara yang sejernih ini, karena untuk TWS ini tuh dia udah ada noise cancelling, udah ada ambient sound yang oke. Terus juga separasi suaranya bagus, sound stagingnya juga bagus. Ya pokoknya ketika kalian mungkin biasa pakai TWS biasa terus pindah ke Sony ini, udah kalian pasti nggak bakalan kepikiran untuk balik lagi ke TWS yang di kelas harga yang sama gitu, yang di bawah 1 jutaan lah. Itu dari pengalaman gue sendiri, karena sebelumnya gue juga sempat ganti-ganti TWS dari yang kelas harga 100, enggak 100 malah. Kalau dulu TWS ya pertama-tama keluar masih ada kayak kelas 200, 300. Terus gue sempat juga beli kayak yang mungkin kelasnya 600 ribuan. Tapi begitu gue pakai Sony ini, dan ini udah terbukti, gue pakai ini selama dari 2018 sampai 2022 nih, sampai sekarang kurang lebih sudah 4 tahun, dan gue nggak ganti-ganti ke TWS lain, karena menurut gue ini udah oke banget suaranya. Sampai sekarang pun gue sebenarnya jujur gue masih suka sama sound signature dari si WF-1000 XM3 ini. Oke, paling dari gue sih reviewnya itu aja. Mungkin sekian review gue kali ini buat Sony WF-1000 XM3 ini. Mungkin gua harapan gue sih bisa membantu kalian ketika kalian mau membeli TWS ini, entah baru ataupun yang second, untuk membantu keputusan kalian. Ya, semoga kalian cocok dengan ini. Paling consider menurut gue di size-nya aja. Entah size-nya ini cocok di kuping kalian. Ketika kuping kalian mungkin kuping kecil, harus lebih hati-hati, takutnya nggak muat. Cuman ya menurut gue itu nggak bakalan terlalu jadi concern kok. Oke, sekian, thank you.